Oke, itu sebenarnya agak ya pasti kita protektif dengan para pemain. Dan jujur mereka ini dibawa keliling Kalimantan seperti di karantina kata teman-teman. Itu mereka itu nggak tahu ya. Saya juga merasa bahagia sih bekerja sama teman-teman ini, apalagi yang keliling Kalimantan, karena mereka itu saya ceritain serunya Kalimantan dan mereka nggak pernah pergi ke Kalimantan, antusias tuh. Mereka sudah beli alat pendakian, mau ke Gunung Halau-Halau, terus ke sini. Itu mereka mungkin terhipnotis dengan cerita saya sih sebenarnya. Jadi mereka itu merasa bahwa liburan di syuting. Targetnya sukses berarti ya? Saya sugis dulu gitu loh. Wah ini happy loh, kita syuting happy loh gitu. Ternyata mereka harus berada di hutan yang tidak ada sinyal selama berhari-hari, dan makan itu bukan yang nggak kita mampu beli ya, memang logistiknya itu seperti camping karena memang jauh, dan hutan Berabai itu ada di Nateh itu posisinya memang luar biasa. Terus di hulu Sungai Selatan di Nagara itu tidak ada hotel. Satu pun tidak ada hotel. Akhirnya mereka harus diinapkan di rumah penduduk. Dan itu rumah penduduknya siapa? Keluarga saya hubungin. Jadi gitu. Hemat kos ya, jadinya boleh dong kita kasih applause dulu untuk kreativitasnya kalian ya. Rumah keluarga, ayo nih nginep sini, kamar sini. Tapi alhamdulillah saya punya teman pemain yang spiritnya luar biasa, sehingga mereka selalu setiap hari merasa ada hal baru. 3 hari, 4 hari kita berpindah tempat. 3 hari di Kota Baru, terus pindah lagi ke Hulu Sungai Selatan, pindah lagi ke Hulu Sungai Tengah. Itu benar-benar. Dan itu perjalanan kita melewati Gunung Meratus yang mereka itu udah ketakutan. Kenapa? Karena gak ada sinyal, jalannya setapak gitu. Sebenarnya saya merasa bahwa film ini hanya satu sih, direstui Tuhan Yang Maha Esa. Wah, amin, luar biasa. Karena kalau 1 hari aja itu meleset, si Lutfi udah ada konseng. Dan itu berantakan karena apa? Dia pasti berada di hutan. Itulah satu itu. Tapi kalau masalah safety dan sebagainya tentunya kita sangat profesional karena dibantu oleh teman-teman yang satu lagi ya. Saya sangat bersyukur adalah 3 kabupaten tempat saya syuting 100% mendukung film ini. Wow, boleh kita kasih applause-nya dong teman-teman sekalian. Kenapa saya bilang 100%? Mereka memberikan apapun yang ada di mereka untuk yang membutuhi syuting. Misalnya kayak, kita nggak ada hotel, tapi kita akan diaplikasikan dengan rumah penduduk ini. Kita tidak ada ini, sampai dengan perangkat desa itu membantu untuk safety kami dan sebagainya. Dan saat syuting pun itu luar biasa ya, karena kita baru kali itu syuting dituntun dilihat oleh ribuan orang setiap hari. Karena nggak pernah syuting di situ. Ya, mungkin hal yang baru juga untuk mereka gitu ya. Berarti itu sih produk kreatif kita. Film ini direstui Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah. Baik, mungkin boleh bergeser mic. Pendekar Mandau nih katanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau berterima kasih banyak kepada semua teman-teman media yang udah hadir sore hari ini. Tapi sebelum aku jawabnya, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman media, gimana filmnya tadi? Seru nggak? Bagus ya? Bagus. Thank you loh, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ini adalah film horor pertama aku. Dan ini jujur film yang lumayan berat buat aku ya. Karena selama ini kan aku selalu biasanya tuh terjun ke sinetron, FTV gitu. Sekarang aku harus main film dan harus memainkan karakter yang seorang fitriyah gitu. Seorang manajer, seorang pemimpin. Dimana sebelumnya aku kan seorang ibu muda yang tersakiti, terus juga seorang tukang makeup keliling gitu. Jadi harus menyamakan, harus gimana caranya kembali lagi muda, kembali lagi sebagai seorang pemimpin gitu. Dan yang pastinya di film ini juga banyak sekali tantangan-tantangan yang Mas Jo kasih untuk aku yang lumayan berat ya. Dan alhamdulillah sih, insya Allah dengan bantuan semua kru dan cast yang lainnya juga, aku berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu. Karena di film ini nggak cuma menguras emosional, tapi juga fisik kita ya. Ya teman-teman kan mungkin udah lihat ya di filmnya seperti apa. Termasuk aku juga kan seorang hijab real gitu ya. Jadi di luar project pun aku juga sehari-harinya berjilbab. Jadi agak
tantangan juga sih gimana caranya supaya ini nih kayak gerakan-gerakan kanan kiri depan belakang tuh aurat nggak kelihatan gitu ya, helai rambut nggak kelihatan gitu ya. Tapi alhamdulillah lah dengan bantuan teman-teman dari kostum dan makeup, mereka selalu aware sama aurat aku gitu ya. Jadi apalagi yang adegan di lumpur itu ya, itu sebenarnya udah geser kanan kiri nih gitu, ditarik-tarik sama pocong gitu, jangan tarik-tarik ini kelihatan gitu ya, sampai prosesnya sampai seperti itu ya. Alhamdulillah sih seneng banget gitu. Jadi ini semua adalah kerja cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlas dari kita semua, kru and all cast. Dan saya harap sih teman-teman semua di sini menikmati ya dan bisa mengapresiasi karya kami. Itu aja sih kurang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin mic-nya boleh di hold dulu, nggak apa-apa, di bagian teman-teman pemain. Kenapa Kak? Mau diulang lagi mungkin Kak? Balik lagi ya. Ya, selamat sore teman-teman semua. Menjawab pertanyaan tadi, yang pertama, saya sebelum masuk ke terkait kerjasama di Malaysia, saya tertarik dengan mengenai culture atau budaya. Tadi disampaikan bahwa Saranjana emang ada banyak culture yang terlibat gitu, dan ini kejadian nyata di salah satu proses syuting kita. Kalau teman-teman lihat tadi ada di Kampung Nelayan. Sebetulnya Pak Jo itu menulis dengan dialek dan bahasa Banjar. Waktu kita syuting, penduduk setempat komplain, Kampung Nelayan ini nggak sepenuhnya Banjar. Kampung Nelayan ini sebagian bahasanya, literasinya dari Bugis. Makanya on the spot kita revisi bahasanya. Ya Gina ya. Jadi Gina itu bahasanya itu udah tercampur dengan bahasa Bugis, karena emang Kampung Nelayan itu bahasanya emang sebagian udah tercampur dengan bahasa Bugis. Itu yang pertama. Yang kedua terkait yang asuransi atau apa, ini ada kejadian juga yang sebetulnya saya baru tahu bahwa teman-teman sebagian besar tidak bisa berenang, padahal kita syuting di mostly di air. Dan itu bukan sungai yang kecil, yang itu sungai yang dalamnya puluhan meter, lebarnya puluhan meter gitu. Saya baru tahu bahwa teman-teman itu baru tidak bisa berenang waktu kita ada adegan di underwater. Makanya terus kalian gimana kemarin waktu syuting keliling-keliling sungai gitu? Saya aja nggak berani naik kapal yang sekecil itu, saya tidak berani gitu. Dan mereka harus naik kapal yang kecil itu. Terus yang ketiga terkait kerjasama dengan negara tetangga, dengan Asia Tenggara khususnya. Sekalian saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa film ini nanti akan ditayangkan juga di Malaysia, Brunei, dan Singapura di tanggal 16 November 2023. Dan kemungkinan ada acara premier juga di sana nanti. Jadi harapannya film ini bisa dinikmati bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi juga seluruh masyarakat khususnya Asia Tenggara. Oke, luar biasa sekali. Boleh kita kasih applause sekali lagi dong ya. Jadi film ini juga akan tayang di 3 negara lainnya ya, Kak Victor ya? Sebenarnya ada beberapa negara lagi, tapi to be confirmed sih. Oh, oke. Masih waiting list ya. Oke, baiklah. Tadi sebenarnya Acila sempat mau nanya nih kepada para pemain, apakah benar mereka semua bisa berenang? Tapi sudah dijelaskan duluan oleh Kak Victor. Oke, kalau gitu kita move aja nih ke... Ngaku aja yang nggak bisa berenang. Boleh. Apakah ada yang mau ngaku di sini? Boleh angkat tangan. Nggak mau ngaku, malu-malu, sangat profesional ya. Oke, kalau gitu kita move ke pertanyaan selanjutnya aja nih. Boleh ke Kak Victor ataupun ke Kak Joni. Di sini kita kalau buka sosial medianya, terutama di Instagramnya, itu sangat heboh. Awal-awal poster ini tayang, itu pemainnya jumlahnya cuma 1, 2, 3, 4. Ada satu yang menghilang gitu kan. Terus banyak banget komennya, ratusan ribu komen gitu ya. Sebenarnya mungkin boleh dong Kak di-spill sekarang, dijelaskan. Kenapa sih posternya waktu itu kok cuma 4? Apakah mungkin belum photoshoot lupa? Atau mungkin dia masih ketinggalan? Atau sebenarnya harus dilihat pakai mata yang berbeda? Coba Kak, boleh tolong dijelaskan. Jadi mungkin ini kejadian unik di poster Indonesia juga. Jadi pada saat itu kita poster kita ada, ya benar tadi ada 4 karakter pada saat itu. Kok 4 ya? Ada yang salah sih, ada yang 1. Tapi kalau kalian tuh udah nontonnya pasti tahu kan kenapa satunya gak ada. Dan akhirnya ada lagi, kan artinya udah ditemukan.
Ya kan? Benar nggak? Ya berarti kan